Perkenalkan, saya Ilena Wangsari, saya Kasubag TI dan Operasional Bagian PTI. Pada kesempatan pagi ini, tanggal 5 November 2025, saya akan menyampaikan culture booster terkait dengan digitalisasi. Pada kesempatan pagi ini, yang saya hormati Bapak Kepala Bagian PTI, beserta Kasubag dan rekan-rekan bagian PTI semua, dan juga rekan-rekan yang ada di IPMG Bom Baru. Selamat pagi semua. Tema kali ini yang saya ambil adalah membangun budaya kerja cerdas adaptif di era transformasi. Di sini memang transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi terkait dengan mindset kita, di mana PTPN Group termasuk PTPN 4 Regional 7 sendiri, kita sudah sedang bertransformasi menuju ke perusahaan yang agroindustri modern yang berbasis digitalisasi. Di sini digitalisasi ini, efisiensi dan sustainability itu tidak cukup hanya dengan sistem atau aplikasi saja, tetapi membutuhkan juga perilaku atau mindset tentang budaya kerja digital. Makna dari digital culture di sini adalah pola pikir atau mindset, attitude, dan juga perilaku yang mendukung pemanfaatan teknologi digital. Jadi di sini ada ciri-cirinya. Mungkin ciri-ciri itu sudah ada di kita sendiri atau misalnya belum lengkap. Nah, itu kita bisa memenuhinya. Yang pertama itu mindset terbuka terhadap perubahan teknologi baru, kemudian kita kolaborasi lintas fungsi dan wilayah menggunakan platform digital. Platform kita banyak kalau di baik itu yang dari head office sendiri maupun dari regional. Kemudian efisiensi dan berbasis data, di mana data driven istilahnya, data itu yang akan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan atau decision maker. Kemudian di sini kita juga perilaku kita menjaga etika, di mana etika digital baik itu yang resmi, platform resmi maupun yang sosial media, kita harus tidak ada ujaran keburukan istilahnya, tidak ada hoax, tidak ada penyebaran data yang tidak diinginkan. Jadi terkait dengan nilai akhlak di sini, penerapan dalam budaya digital ini, yang pertama untuk nilai amanah, dengan adanya budaya digital ini menjaga integritas dan keamanan data digital. Kemudian secara aspek kompeten di sini menguasai aplikasi, tools digital dan meningkatkan literasi teknologi. Jadi kita juga akan menambah kompetensi kita terkait dengan digitalisasi. Kemudian tentang harmonisasi, seperti sekarang kita bisa harmonis dengan lintas wilayah. Loyal mendukung inisiatif digital perusahaan dengan penuh tanggung jawab. Jadi apapun yang platform atau misalnya aplikasi yang sudah disampaikan atau yang diinisiasi oleh perusahaan, kita harus terbuka, kita welcome untuk mengaplikasikannya. Yang terakhir ini kan yang baru-baru ini seperti e-budgeting. E-budgeting itu digitalisasi yang memudahkan kita untuk pembuatan nanti anggaran-anggaran. Yang dulunya harus mengetik, kemudian bahasanya itu tidak seragam. Ini dari regional 1 sampai regional 7 kita bisa sama semua. Kemudian kita cepat menyesuaikan diri dengan kondisi yang digitalisasi, serta kita juga yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini saling berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui media digital. Kita, kalau sekarang kan kita teleponnya bisa video call dan lain-lain, jadi kita bisa berkolaborasi walaupun di dua belahan dunia. Jadi peran karyawan dalam digital culture ini selain sebagai pengguna aktif itu juga bertanggung jawab
atas sistem yang kita kelola. Kemudian kita meningkatkan kemampuan digital literasi, ibaratnya kita semakin hari kita harus update tentang digital. Kemudian kita juga memberikan inovasi belasan puluhan tahun di dunia perkebunan. Nah, itu bisa mengkolaborasi dan juga mempunyai ide inovasi. Hal yang terkecil kebetulan kan ini kebun kita bakery memunculkan dan menjadi juara di Chef Roll. Nah, itu salah satu ide inovasi yang untuk pencatatan. Kemudian kita juga menjadi agen budaya. Kebetulan di sini Bu Ikrar lah sebagai agen ACMS-nya yang nanti mendrive kita semua, baik itu di kantor regional maupun di IPMG. Nah, di sini dan juga di bagian lain. Penutup dari saya bahwa mari kita jadikan digital culture ini sebagai bagian dari DNA insan PTPN 4 Regional 7, yaitu bekerja lebih cerdas, lebih cepat dan kolaboratif, kemudian beretika dengan menjaga keamanan digital, dan terus berinovasi untuk masa depan perusahaan yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aris, memang kita main point kita pagi ini adalah tentang membangun budaya kerja di era transformasi. Di pengadaan itu kan ada juga yang namanya IPS ya. Nah, kalau saya perhatikan sekarang ini berarti kan dengan kita digitalisasi ini berarti kita juga menjadi transparan informasi ya. Bahwa nanti pada akhirnya memang ketika kita digitalisasi, jadi informasi itu menjadi transparan, semua orang tahu. Dan disitu tadi kata Bu ini tadi harus amanah, jadi jangan sampai informasi itu salah gitu kan. Karena di situ akan menjadi pengambilan keputusan gitu. Sama dengan kita kalau kita kaitkan dengan pengadaan gitu ya. Ketika kita bilang ini lulus gitu, padahal tidak benar dengan datanya, informasi yang diambil jadi salah dan ada mungkin kalau kita kaitkan lagi dengan yang biasa kita sosialisasi risiko ya, akhirnya ternyata kalau nggak hati-hati mengelola ini juga bisa berdampak risiko. Kita semua sudah terbiasa mungkin lebih dari 20 tahun sudah menggunakan alat digital handphone. Tanpa terasa kita juga sudah support terkait dengan digitalisasi. Kita dulu mungkin tidak terbiasa dengan handphone, lama-lama menjadi smartphone, asalnya telepon manual, kemudian juga tidak jauh berbeda dengan pekerjaan kita. Sebetulnya prinsipnya mudah untuk menjadi leadership digital atau digital leadership. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada yang disampaikan di dalam aplikasi digital atau sistem digital. Dengan cara memanfaatkan berarti kita juga mensupport. Ketika kita tidak memanfaatkan apa yang disampaikan informasi secara digital, kalau kita lebih senang manual, itu yang kurang mensupport. Minimal seperti itu dulu bagi kita, memanfaatkan informasi yang dihasilkan dari sistem digital. Itu aja sudah lebih dari sekedar ya mensupport penerapan sistem digital. Dan juga apabila kita sudah terbiasa menggunakan, kita biasanya punya inovasi, memberikan masukan. Oh Pak, sebaiknya ini ternyata sistem ini ada masukan untuk mempermudah seperti ini. Ya, jadi cukup mudah untuk mendukung digitalisasi, termasuk penggunaan Dropbox, kalau di Google Drive, ya, sharing data itu juga lebih tanpa sadar kita sebetulnya sudah mensupport. Tidak perlu kita jadi usernya langsung menggunakan aplikasi input data, tapi kita pun sebagai pemanfaatkan data informasi aja itu juga sudah mensupport sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Oke, itu ya tambahan dari saya ya terkait dengan booster.